Pernikahan terpaksa CEO muda. Bab. Ayolah nak, jangan terus-terusan seperti ini, bangunlah. Ucap Dedi Erik dengan menatap iba putranya. Tidak, aku bilang tidak YATIDAK. Jika kalian kesini hanya untuk menyuruhku bangun, lebih baik kalian pergi, biar. 8. Kan aku di sini mati, untuk apa lagi aku hidup jika orang yang aku cintai pergi meninggalkan aku? Teriaknya dengan histeris. Gary, Mommy Al dan Dedi Erik begitu syok mendengar teriakan Ken yang berkata seperti itu. Memangnya kita bukan orang yang kau cintai Ken sampai kau ingin mati karena orang yang kau cintai pergi? Apa kita tidak berharga untukmu? Ucap Gary yang kini membuka suaranya. Kalian memang aku cintai, tapi Abel berbeda, dia istriku, aku merasa tidak bisa hidup tanpa dia, seperti ada yang membuatku ingin terus bersamanya. Aku mohon bawa Abel ke sini MOM, jika kalian masih ingin aku hidup, bawa Abel ke sini aku mohon hiks. Teriaknya dengan air mata yang terus mengalir deras. Dan untuk kalian sekarang tinggalkan aku, pergi, aku ingin sendiri saja. Pinta Ken dengan berteriak. Ia mengusir orang-orang terdekatnya pergi dari kamarnya. Ken, jangan seperti ini nak, Mommy sayang padamu, apa kau tidak bisa merasakan kasih sayang kita padamu nak hiks. Ucap Mommy Al yang terus-menerus menangis menatap putranya. Pergi MOM, jika kalian menyayangiku pergilah, aku ingin sendiri, aku mohon keluar. Pinta Ken dengan suara yang ditinggikan, dan dengan berat hati pun Mommy Al keluar bersama Dedi Erik dan Gary. Ayo Mom, kita keluar, ajak Gary pada Mommy Al. Tapi Ken, bagaimana sayang, Mommy tidak tega meninggalkan dia seperti ini, dia belum makan sejak 2 hari hiks, ucap Mommy Al yang menolak ajakan Gary. Ayo Mom, kita keluar. Ajak Dedi Erik menarik lengan Mommy Al dengan lembut, hingga akhirnya mau tidak mau Mommy Al keluar dengan Dedi Erik dan Gary. Mereka meninggalkan Ken yang masih menangis dengan meracau sendiri. Mommy tidak tega melihatnya seperti itu Dad, bagaimanapun juga dia putra kita, Mommy benar-benar sakit melihatnya seperti itu, dan ini benar-benar membuatnya kehilangan akal. Ucap Mommy Al dengan air mata yang terus mengalir. Dan saat ini Dedi Erik, Gary dan Mommy Al berada di ruang keluarga. Mommy tenang ya, ini juga sebagai balasan untuknya. Ucap Dedi Erik pada Mommy Al dengan lembut. Tapi ini keterlaluan Dad, anak kita sampai gila seperti itu, Mommy benar-benar sakit melihat keadaannya. Ucap Mommy Al dengan sangat sedih. Lantas apa yang harus kita lakukan Mom? Dia tidak mau dibujuk. Malah dia menyuruh kita keluar dari kamarnya, ucap Gary yang juga sakit melihat Mommy Al menangis sampai seperti itu gara-gara melihat Ken yang begitu menyedihkan. Kita bicara pada Abel untuk menemui Ken sebentar saja, agar dia mau makan. Apa kalian tega melihat Ken tidak makan dan minum selama 2 hari, dan melihatnya terus melukai dirinya sampai seperti, bagaimana jika dia bisa mati? Apa kalian juga akan membiarkannya hiks. Ucap Mommy Al dengan menggebu-gebu, ia tidak bisa membayangkan itu semua terjadi. Mendengar ucapan Mommy Al, Dedi Erik dan Gary hanya terdiam, mereka juga tidak bisa membayangkan itu terjadi pada Ken, bagaimanapun juga Ken adalah laki-laki yang baik, dan itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Baiklah, kita akan bicara pada Abel untuk menemui Ken. Ucap Dedi Erik yang akhirnya membuat Mommy Al menatap Dedi Erik yang tadinya menunduk dengan menangis. Benarkah? Kalau begitu hubungi dia sekarang nak, biarkan Mommy yang bicara pada Abel. Ucap Mommy Al pada Gary. 9. Baik Mom. Ucap Gary dengan lemah, dengan segera laki-laki itu mengotak-atik ponselnya untuk menghubungi Abel. Dan kini mereka menghubungi Abel dengan menyambungkan ke video call. Tut. Panggilan tersambung. Abel, halo. Mom, apa yang terjadi? Kenapa Mommy menangis? Mommy Al, hiks.
Sayang, apakah kamu bisa datang ke sini? Abel garis bawah, kenapa Mom? Apa yang terjadi pada Mommy? Mommy Al garis bawah, bukan Mommy sayang, tapi Ken dia bilang ingin mati jika kamu tidak datang ke sini. Abel, memangnya apa yang dia lakukan Mom? Mommy Al, sejak 2 hari dia mengurung dirinya tidak makan dan minum, dia terus meracau memanggil namamu. Apakah kamu bisa datang ke sini sebentar saja sayang? Mommy mohon, Mommy tidak tega melihatnya seperti ini. Abel, baiklah Abel kesana sekarang. Mommy tunggu Abel. Mommy Al garis bawah, benarkah sayang, kamu mau datang ke sini? Abel garis bawah, iya Mom, ini demi Mommy dan kalian. Mommy Al, baiklah kita tunggu, terima kasih ya sayang. Abel, iya Mom sama-sama, kalau begitu Abel matikan ya, Abel kesana sekarang. Mommy Al garis bawah, iya sayang hati-hati. Tut, syukurlah, akhirnya Abel mau datang kemari, ucap Mommy Al dengan tersenyum saat mengembalikan ponsel Gary. Iya Mom, semoga saja Ken mau makan, ucap Gary yang diangguki oleh Mommy Al. Sebaiknya kita tunggu Abel di depan, ucap Daddy Eric yang disetujui oleh Gary dan Mommy Al, karena mereka berada di ruang keluarga yang ada di lantai 3 jadi mereka berniat untuk turun ke lantai utama menunggu kedatangan Abel. Kau yakin mau ke sana Bel? Tanya Dea pada Abel yang saat ini mereka ada di apartemen Abel, karena Dea dan Alma selalu setia menemani Abel untuk menjaga gadis cantik itu. Iya, aku ingin melihat bagaimana keadaan laki-laki itu. Apa dia menikmati rasanya dicampakkan oleh orang yang dia cintai? Ucap Abel yang diangguki oleh Alma dan Dea. Baiklah kalau begitu kita akan mengantarkanmu, ucap Dea yang diangguki oleh Alma dan Dea. Ya sudah yuk kita pergi, lajak Abel yang disetujui oleh kedua sahabatnya. Mereka pun bersiap-siap dan menuju ke mansion keluarga William. 10. Beberapa menit berkendara pun akhirnya ketiga gadis cantik itu sudah sampai di depan mansion keluarga William dengan diantar oleh taksi. Mereka pun memasuki mansion besar itu yang ternyata mereka sudah ditunggu oleh Mommy Al, Daddy Eric dan Gary. Dengan langkah cepat Abel memeluk Mommy Al dengan erat. Abel, Mommy sangat senang akhirnya kamu mau datang ke sini, ucap Mommy Al pada Abel setelah melepaskan pelukannya. Ini demi Mommy dan kalian, ucap Abel dengan tersenyum. Kalau begitu kamu temui dia di kamar ya, pintunya tidak dikunci, kita akan menunggu kamu di ruang keluarga, jika ada apa-apa kamu segera keluar ya, ucap Mommy Al yang diangguki oleh Abel. Iya Mom, Abel tidak akan kenapa-kenapa kok, ucap Abel dengan lembut. Mommy percaya padamu, ucap Mommy Al dengan mengelus rambut gadis itu. Kalau begitu Abel masuk ya Mom, Alma Dea kalian di sini sama Kak Gary, Daddy dan Mommy ya, ucap Abel yang diangguki oleh mereka semua. Setelah mereka setuju, Abel pun melenggangkan kakinya menuju ke lantai 3 di mana kamar Ken berada, tepatnya kamar miliknya juga saat setelah menikah dengan Ken. Ceklek. Pintu dibuka oleh Abel, seketika pandangannya tertuju pada laki-laki yang sangat-sangat menyedihkan. Laki-laki itu memakai pakaian yang sama saat terakhir kali Abel bertemu dengannya. Abel benar-benar tidak menyangka ucapannya sampai membuat laki-laki itu seperti mayat hidup. Abel meneteskan air matanya tanpa ia sadari, namun dengan cepat ia mengusap air mata itu dan mendekati Ken yang duduk di lantai dengan bersandar di pintu kamar mandi. Ken, apa kau akan terus seperti itu tanpa menyambut kedatanganku? Ucapan Abel mampu membuat Ken seketika mendongakkan pandangannya menatap gadis yang ia sayangi. Gadis yang akhir-akhir ini membuat dirinya gila. C_Chloe benarkah garis bawah itu kau? Tidak mungkin, ini hanya halusinasiku saja kan? Mana mungkin kau datang menemuiku, sedangkan kau sudah bahagia dengan laki-laki yang kau cintai. Rintihnya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya.
Gadis itu benar-benar dibuat menangis dengan ucapan Ken yang mengira kehadirannya hanya ilusi. Dengan ketegaran hatinya Abel mendekati Ken, ia menahan air matanya agar tidak lolos di pipinya sampai membuat matanya memerah. Bukan halusinasi, tapi ini aku. Apa kau mengira aku adalah bayangan? Ucap Abel yang saat ini berjongkok di depannya. Plak. Bagaimana, apa kau merasakan tamparanku? Jika kau merasakannya berarti kau tahu jika aku benar-benar di sini. Ucap Abel dengan menekan ucapannya, ia menamparkan laki-laki itu dengan keras sehingga laki-laki itu sadar dengan kedatangannya. Kau benar-benar datang, Chloe? Hiks, aku tidak menyangka kau datang menemuiku. Bagaimana, apa kau ingin melihatku mati di hadapanmu agar kau tahu jika aku benar-benar menyayangimu? Rintihnya dengan air mata yang kembali lolos di pipinya, dan Abel bisa melihat laki-laki itu benar-benar menyesali perbuatannya. 11. Mungkin aku tidak akan pantas, dan tidak akan pernah mendapatkan maaf darimu karena kesalahanku yang begitu besar padamu, namun saat ini aku sudah benar-benar menyesalinya. Tolong izinkan aku menebus kesalahanku dengan menjagamu seumur hidupku, Chloe. Tetaplah menjadi istriku, aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Rintihnya dengan memegang kedua tangan Abel. Gadis itu hanya diam mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ken, matanya juga menatap Ken yang penuh sesungguhan. Laki-laki itu terus mengalirkan air matanya, sehingga membuat Abel tetap harus kuat agar air matanya tidak lolos. Tidak bisa, aku masih sangat membencimu, rasa sakit yang kamu berikan masih terasa di dadaku sampai saat ini. Kau mencampakkanku tanpa peduli melihatku lagi, dengan cara seperti ini kau menahanku, tidak mungkin tidak akan terulang lagi. Ucap Abel menghembuskan nafasnya dalam. Aku datang ke sini hanya ingin mengatakan padamu, dengan berat hati aku benar-benar ingin melepasmu. Kita sudah berakhir, aku akan menikah dengan Kak Sean dan aku harap tidak ada dendam lagi di antara kita. Aku tahu kau sangat sakit, tapi ketahuilah itu yang aku rasakan saat kau mencampakkanku dan membuangku dulu. Masih untung aku berbicara baik-baik padamu saat ini, tapi kau tidak, kau bahkan tidak melirikku lagi setelah itu. Aku menangis, aku kecewa dan aku sakit. Apa kau peduli? Kau tidak mempedulikan aku, bahkan kau saja tidak tahu aku hampir gila. Aku sampai bingung bagaimana aku menjalani hari-hariku lagi ke depannya. Dan untung saja ada Kak Sean yang selalu mendukung dan mensupportku sehingga aku masih bertahan sampai detik ini. Dan pembalasanku saat ini juga sebagai pelajaran untukmu ke depannya, agar kau tidak melakukan kesalahan lagi yang sama. Aku minta maaf kepadamu, aku hanya mengenalkan rasa sakit yang aku rasakan saat kau memperlakukanku. Ucap Abel dengan begitu sedih sehingga membuat gadis itu yang akhirnya mengeluarkan air matanya. Seketika itu Abel melepaskan genggaman tangan Ken dan pergi dari kamar itu. Ken memegang dadanya sendiri. Hal yang seperti ini adalah hal yang tidak terduga, tapi tidak ada perasaan marah. Di hatinya hanya ada perasaan terluka dan tidak rela. Laki-laki itu memukuk dadanya untuk mengalihkan rasa sakit di hatinya hingga buliran bening kembali membasahi pipinya dan tanpa ia sadari isakan tangis pun lolos begitu saja dari bibirnya. Dadanya terasa semakin sakit. Maafkan aku, ini benar-benar terlalu sakit, tapi kau menanggungnya sendiri. Gumamnya sembari memegang dadanya yang benar-benar sangat sesak. 12. T***. Apakah seseorang tidak berhak menerima maaf? Jika saja aku menyadari perasaanku lebih awal, mungkin aku tidak akan pernah menyakitimu, dan tidak akan pernah. Tapi kesadaranku datang sudah terlambat, aku benar-benar menyesalinya, Chloe, gumamnya dengan menatap foto pernikahannya dengan Abel yang terpajang di atas dashboard ranjangnya. Menarik nafasnya dengan panjang dan ia pun bangkit dari duduknya, pindah ke atas ranjang miliknya dengan berjalan tertatih-tatih. Dia pun memejamkan matanya di atas ranjang king size miliknya karena matanya benar-benar tidak kuat dipejamkan lagi, mungkin efek dari ia yang terus menangis. Matahari kini sudah terbit,
Tidak disadari laki-laki itu tertidur sampai pagi dan kini cahaya yang melewati kaca jendela itu terlihat begitu menyilaukan mata, sehingga laki-laki tampan yang sedang memejamkan matanya itu kini mengerjap garis bawah erjapkan matanya karena terganggu oleh cahaya matahari. Laki-laki itu tersenyum miris dan bergumam. Ternyata ini semua tidak mimpi, maafkan aku Chloe, gumamnya sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Laki-laki itu duduk sembari menatap fotonya bersama Abel dengan memegang dadanya yang terasa sangat sesak ketika mengingat ucapan Abel yang masih terngiang-ngiang di pikirannya. Ceklek. Kau masih saja seperti ini Ken, sampai kapan kau akan mengurung dirimu di dalam kamar seperti ini? Ucap Dedi Erik yang tiba-tiba melontarkan ucapannya pada putranya. Pagi ini Dedi Erik datang bersama Momi Al dengan Momi Al yang membawa nampan berisi sarapan pagi. Wanita parubaya itu mendekati putranya dan menaruh nampan itu di atas nakas terlebih dahulu. Setelah itu Momi Al duduk di samping Ken dengan memeluk putranya yang benar-benar menyedihkan. Aku mencintainya, dan sangat mencintainya Dad. Bahkan sedari awal bertemu dengannya aku sudah merasakannya. Hanya saja waktu itu pikiranku dipenuhi dengan bayang-bayang masa lalu, sehingga membuatku menyakitinya. Jawabnya dengan wajah datar namun masih memandang foto pernikahannya. Apa kau mencintainya? Karena kau tahu jika Tiara sudah membohongimu dan mempermainkanmu. Tanya Dedi Erik pada putranya. Pria parubaya itu juga duduk di samping Momi Al dengan menatap ke arah Ken yang ada di dekapan Momi Al. Wanita parubaya itu sudah mengeluarkan air matanya sejak mendekap putranya. Tidak. Aku sudah menyadarinya sejak dulu sebelum Tiara datang kembali, namun pikiranku benar-benar kalut sehingga aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat itu, dan perasaanku pada Tiara hanyalah perasaan kasihan bukan rasa sayang. Jawab Ken dengan jujur. Lalu apa lagi yang akan kau lakukan jika sudah seperti ini? Jawab Dedi Erik. 13. Tidak ada, jika dia merasa bahagia dengan pilihannya, dan dia bahagia dengan pernikahannya maka aku akan ikut bahagia melihatnya. Ucapnya dengan menitihkan air mata. Kau tidak berusaha? Itu artinya kau tidak mencintainya, ucap Dedi Erik yang akhirnya mengalihkan pandangannya menatap pria parubaya itu. Setelah menatap pria parubaya itu, laki-laki tampan itu kini menghela nafasnya panjang. Bukan itu permasalahannya Dad, aku bisa saja mendapatkannya saat ini juga jika aku egois. Tapi apakah dia akan bahagia jika aku tidak akan melakukan itu? Saat ini kebahagiaannya jauh lebih penting dariku, bahkan jika dia menginginkan kematianku saat ini juga aku akan mati demi dirinya. Jelasnya yang malah membuat pria parubaya itu meneteskan air matanya yang langsung ia usap dengan tangannya. 1 minggu telah berlalu, dan selama itu juga Kennedy mengurung dirinya di dalam kamar yang terlihat seperti kapal pecah. Dia bahkan tidak membolehkan para pelayan masuk untuk membersihkan kamarnya. Mungkin hanya Momi Al, Dedi Erik dan Gary yang datang untuk sekedar memberikan makan ataupun semangat untuknya, tapi semenjak 2 hari yang lalu dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam kamarnya. Karena ia sudah mengunci pintu itu dengan rapat dan mengancam siapapun yang masuk termasuk orang-orang terdekatnya. Dia seakan ingin sekali egois untuk merebut Abel kembali, namun yang ada dia akan menyakiti gadis itu. Tok, tok, tok. Ken, Momi ingin bicara padamu sayang, tolong buka pintunya, bicaralah dengan Momi sebentar saja. Ucap Momi Al dengan mengetuk pintu kamar Ken. Tidak Nom, tinggalkan aku sendiri, berikan aku waktu beberapa hari lagi untuk menenangkan diri, sahutnya dari dalam kamar. Besok pernikahan Abel, apa kamu benar-benar tidak ingin datang nak? Ucap Momi Al lembut. Tidak. Singkatnya. Tapi dia menginginkanmu datang Ken, dia berpesan pada Momi jika dia ingin melihatmu datang untuk yang terakhir kalinya. Ucap Momi Al dengan kekeh. Menghembuskan nafasnya berat,
dan memejamkan matanya sebentar sehingga membuat air matanya kembali jatuh membasahi pipinya. Lalu ia berdiri dari duduknya berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Dia memintaku datang, hanya untuk melihatku terpuruk di hari bahagianya, maka lakukan saja. Gumamnya dengan tersenyum tipis, seketika membuat Momi Al benar-benar terkejut dengan penampilan Ken yang sudah benar sangat kacau. Laki-laki itu menarik tangan wanita yang sudah melahirkannya dan memeluknya dengan erat. Laki-laki itu menumpahkan semua beban yang ada di hatinya.